Ikan bilih jenis Mystagoleus padangensis merupakan ikan endemik Danau Singkarak, Sumatera Barat dan satu-satunya di dunia. Namun populasinya saat ini mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 1998, di Danau Singkarak terdapat 736,46 ton populasi ikan bilih. Pada tahun 2003, populasi ini menurun sebanyak 50% dan menyentuh angka 352,3 ton. Penurunan demi penurunan tersebut juga terus terjadi hingga tahun 2022. Terlebih, kondisi Danau Singkarak sudah memprihatinkan. Operasi penangkapan makin hari makin agresif. Terlebih, sudah ada penangkapan yang dilakukan dengan bagan pada 5 tahun terakhir. Penangkapan dengan bagan itu berlangsung tidak efektif, di mana harusnya hanya ikan tertentulah yang ditangkap. Tapi di Danau Singkarak, semua jenis dan ukuran tetap menjadi sasaran. Sehingga muncul kekhawatiran apabila dibiarkan seperti ini, populasi ikan bilih akan berkurang. Melihat kondisi ini, PT Semen Padang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Bung Hatta melakukan konservasi ikan endemik ini di area Kehati PT Semen Padang. Kita untuk konservasi ikan bilih di Semen Padang Indonesia ini dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bung Hatta sudah jalan 4 tahun. 4 tahun dimulai dari konservasi secara ex situ. Di mana pada awal tahun 2018 LPPM UBH membawa sebanyak 6.000 bibit dari Danau Singkarak. Namun hanya 5.000 bibit yang bertahan saat dipindahkan ke area Kehati. Bibit tersebut dikembangbiakan melalui metode konservasi ex situ adalah membuat habitat baru dengan kapasitas kecil di area Kehati PT Semen Padang bagi ikan bilih menyerupai habitat aslinya di Danau Singkarak. Yang kita lihat ada kolam, kita anggap itu danau kecil, kemudian ada aliran air yang masuk ke sungai, itu dianggap sebagai sungai kecil. Melalui miniatur Danau Singkarak tersebut, ikan endemik itu bisa beradaptasi dengan baik. Dan ternyata dari hasil kajian kita bersama-sama di sini, ikan bilihnya bisa memijah, ya, naik ke saluran, dianggap itu sungai karena ada arus. Kemudian dia sore memijah sampai malam. Setelah sukses beradaptasi, konservasi ikan bilih ini mulai menunjukkan perkembangan dari segi reproduksinya. Terus kita kasih makan, kita coba besarkan, ternyata dia bisa bereproduksi, matang, konatnya matang, yang jantan bertelur, yang jantannya ada sperma, yang betinanya juga bertelur. Dari proses reproduksi tersebut, populasi konservasi ikan bilih ini perlahan meningkat. Sehingga LPPM UBH mencoba untuk memijahkan sel telur dan sperma secara buatan. Hal itu dilakukan dengan menangkap induk betina yang hendak bertelur dan induk jantan memiliki sperma serta siap dipijahkan. Setelah induk jantan dan betina ditangkap, perut masing-masing induk ditekan perlahan agar mengeluarkan sperma dan telur. Kita koleksi, nanti kita tuangkan ke dalam wadah kecil, mangkok kecil. Kita kasih sperma, kita aduk dengan bulu ayam, kemudian dikasih air, diaduk agak 2-3 menit. Itu ditebar ke kolam terpal, dibiarkan dia netas. Nah, sudah netas, nanti dia biasanya netas sekitar 20 jam netas. Telur yang sudah menetas itu baru diberi makan saat usia 4 hari dengan kuning telur. Ketika berusia 13 hari baru kembali berganti jenis makanan. Pembenihan buatan ini juga berlangsung baik. Hasilnya dibesarkan dalam kolam terpal dan akuarium sebelum hidup bersama di miniatur Danau Singkarak di area Kehati PT Semen Padang. 4 tahun melakukan konservasi, pada tahun 2022, populasi ikan bilih di area Kehati PT Semen Padang sudah mencapai 13.000 ekor. Kita mungkin bisa taksir
coba kita hitung dengan sampling itu, bisa kita dapat 13.000 ekor. Perkembangan itu juga terlihat bila sebelumnya ikan bili hanya ditampung dalam satu kolam pada tahun 2022, sudah menempati 2 kolam di area Kehati PT Semen Padang. Setelah keberhasilan ini, LPPM UBH bersama PT Semen Padang melakukan restocking ikan bili ke habitat aslinya di Danau Singkarak. Keberhasilan hingga melakukan restocking ini masih tahap awal bagi PT Semen Padang dengan LPPM UBH untuk menyelamatkan ikan bili dari kepunahan. Selain mengembalikan ke habitat aslinya, kita juga merekomendasikan ditebar di tempat danau lain sehingga memperbanyak habitatnya. Kalau di Danau Singkarak dia punah, ikan bilinya tetap masih ada misalnya di danau lain. Gitu. Hal itu dilakukan setelah produksi benih bisa berlangsung secara stabil dan masif. Misalnya kita cari lokasi yang mirip dengan Danau Singkarak, yang ada niche relung makanan yang kosong di danau itu. Contoh misalnya ya, mungkin saja di Danau Kerinci bisa. Pihak LPPM UBH juga takut nantinya jika populasi ikan bili habis akan berdampak pada ekologi di Danau Singkarak pada masa mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.